بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله أرسله الله بشيرا ونذيرا. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wal saimat rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam program kajian khusus menjelang buka puasa, yaitu dengan tema menyelami keagungan Al-Quranul Karim. Dalam pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang Al-Quran adalah kalamullah dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya Al-Quran secara bahasa dimengerti dan difahami dengan baik oleh orang-orang yang ahli bahasa ketika itu. Khususnya Al-Walid Ibn Al-Mughirah contohnya. Walaupun pada akhirnya beliau tidak beriman karena kesombongan dan kegengsian. Karena tokoh, karena orang besar, orang pintar, cendekiawan, pemikir, filsuf, penyair, kawakan, lalu sombong. Padahal secara keilmuan, dia bisa menerima bahwa Al-Quran itu luar biasa. Kemudian juga bagaimana kalamullah itu dibaca akan memberikan pengaruh kepada yang membacanya. Diperdengarkan akan memberi pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Seperti yang dikutip sebelumnya, ini saya jelaskan hadisnya, bahwa ada salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini termasuk min ulama'is sahabah. Ya, ilmunya dalam sekali. Beliau menceritakan pernah satu hari Rasulullah meminta beliau membacakan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, Rasulullah berkata kepadanya, "Iqra' alai Rasulullah SAW meminta kepada beliau untuk membacakan Al-Quran. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aqra'u alaika wa alaika unzil?" Apakah saya yang membacakan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, hai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qala an-nabiyyu fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya ingin sekali, saya cinta sekali, senang sekali kalau mendengarkan Al-Quran dari orang lain selain dari saya. Ini artinya apa? Mendengarkan Al-Quran sendiri sebuah keindahan yang luar biasa. Maka dalam Al-Quran dikatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau dibacakan Al-Quran adalah kamu diam, dengar, simak, hayati, pasti kamu dapat rahmat Allah Ta'ala. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Qala faqara'tu alaihi surat An-Nisa." Lalu saya baca surat Nisa sampailah kepada ayat hatta balagtu, sampai saya kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Surat An-Nisa ayat 41. Pas beliau sampai membaca pada ayat itu yang artinya bagaimana nanti ketika kami datangkan setiap umat itu ada saksinya. Dan kami datangkan engkau hai Muhammad menjadi saksi untuk mereka semua. Pas sampai itu Rasulullah menangis sampai dia katakan amsik, udah cukup, tahan. Lalu Ibnu Abbas mengatakan fa idza ainahu tazrifan, dan ketika itu saya melihat dua matanya mengucurkan air mata. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, begitulah hebatnya kalamullah dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk sifat dan nama Al-Quran yang lain, yaitu Al-Hakim. Ini bisa kita temukan dalam surat Yasin yang sering dibaca oleh masyarakat kita hampir setiap Jumat atau malam Jumat dibaca ini. Padahal hari Jumat itu disunnahkan membaca surat Al-Kahfi.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang Al-Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah bagian dari Rasul Allah yang diutus. Ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus, yaitu Al-Islam. Al-Hakim, ini juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran, tentu secara otomatis Al-Quran ini memiliki sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia kalamullah Al-Hakim. Kita sering dengar ya, Al-Hakim itu orang yang bijaksana kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita pelajari artinya jauh lebih dalam dari itu. Karena bijaksana itu hanya tercermin dalam satu kondisi saja. Yaitu ketika orang dimintakan pendapat atau dimintakan keputusannya bijaksana mengenai sasaran, tidak menzalimi orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Nah, itu sering dikatakan arti bijaksana. Tapi kalau kita lihat mal hikmatu fil Quran, bagaimana kata hikmah dalam Al-Quran? Paling tidak ada 4 tempat, ya. Paling tidak ada 4 tempat dalam Al-Quran kata al-hikmah, sehingga kita tahu dari 4 tempat itu kandungan al-hikmah itu luar biasa. Pertama, Allah bercerita tentang hikmah itu sendiri. Dalam surat Al-Baqarah 269 Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah yang memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberikan Allah hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan itu tidak bisa diambil pelajaran kecuali oleh orang-orang yang berakal. Nah, di sini ada kata hikmah, ada kata khairan katsira. Jadi hikmah itu ternyata kalau sudah diberikan kepada seorang manusia, dan semua nabi dan rasul dapat hikmah, Allah berikan ilmu dan hikmah, dan termasuk juga manusia lain selain rasul, para rasul juga bisa Allah berikan hikmah. Kalau sudah diberikan hikmah itu, di sini dikatakan faqad utiya khairan katsira. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah kepadanya, dia berarti telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, apa arti kebaikan? Dalam Al-Quran, kita juga diajarkan Allah Ta'ala tentang satu doa. Kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ya, bisa juga disebutkan khair itu adalah hasan, kebaikan. Kemudian juga dalam Al-Quran dikatakan juga wa ma anfaqtum min khairin, apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Nah, kebaikan di sini juga berarti harta yang halal. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, dalam implementasinya hikmah ini bisa saja kita confused, bingung. Karena begitu luas cakupannya. Ya, makanya untuk menghindari kebingungan kita itu, kita bisa baca pada ayat berikutnya, di 3 tempat berikutnya. Pertama, Allah bercerita tentang Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 39-40 Allah berkata, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah dari apa yang kami wahyukan kepada engkau berupa al-hikmah. Jadi Al-Quran itu hikmah. Jadi kalau mau tahu arti hikmah sebenarnya dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran itu banyak hal. Yeah. Yes. Banyak hal. Saya pernah diskusi dengan salah seorang jamaah mengatakan, Ustadz, masa dalam kondisi sekarang kita hanya sibuk baca Quran saja, sibuk sholat saja, sedangkan saudara-saudara kita yang lain itu sedang menderita, yang harus kita bantu. Kenapa tidak masjid? Kenapa enggak orang-orang soleh itu bergerak juga dalam menyelesaikan persoalan sosial? Lalu saya katakan, maaf Pak, ya, berarti orang itu tidak paham baca Qur'annya. Sebab kalau dia baca Quran yang benar dengan secara menyeluruh dan paham arti dan isinya, pasti perintah menyelesaikan masalah ekonomi itu sama perintahnya dengan sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Anfiqu mimma razaqnakum. Coba lihat.
infakkan. Dan bahkan Allah berjanji memberi ganjaran orang yang berinfak di jalan Allah itu 700 kali lipat dan lebih. Bayangkan, ibadah lain, mana ibadah lain yang bisa mengalahkan infak di jalan Allah? Hanya Lailatul Qadar yang bisa mengalahkannya, atau mati syahid yang bisa mengalahkannya. Jadi memang kita jangan sampai salah paham, seakan-akan Quran itu cakupannya sempit, hanya ngajarin sholat, hanya begitu. Tidak. Mari kita baca dengan benar. Maka Allah katakan Al-Quran itu adalah hikmah. Salah satu hikmah dalam Al-Quran itu memang wala taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan cari lagi tuan-tuan tandingan Allah. Ini yang prinsip yang besar-besar. Kenapa? Karena fatulqa fi jahannama maluman madhura. Nanti kamu akan dilemparkan ke dalam neraka akibat syirik di dunia dalam keadaan tercela dan terhina. Lalu juga Allah memberikan gambaran asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Dulu orang kafir Quraisy itu sangat senang pada anak laki-laki, tapi lucunya Allah dituduh punya anak perempuan. Mereka tidak suka anak perempuan, Allah dituduh punya anak perempuan. Ini tentu qawlan 'azima, kebohongan yang luar biasa. Nah, itu juga tidak melakukan kebohongan, jujur dalam berkata dan berpendapat dan bersikap, itu juga sebuah hikmah. Menghindarkan syirik itu juga hikmah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain, Nabi dengan Allah Ta'ala dengan panjang lebar menceritakan tentang cerita Luqman. Surat Luqman ayat 12-19. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Kami telah berikan pada Luqman hikmah. Apa dia? Anishkur lillah. Bagaimana bisa bersyukur kepada Allah? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur pada Allah itu untuk kepentingan dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir kepada Allah, Allah tidak akan rugi sedikit pun dan Allah tetap maha kaya dan terpuji. Lalu itu terkait dengan akidah keimanan. Kemudian Luqman berkata lagi soal pendidikan anaknya. Tentang sistem pendidikan anak, tentang metodologi pendidikan anak yang diuraikan sampai ayat 19, yang intinya bisa kita lihat di situ. Pertama, memang anak harus diajarkan pertama kali bagaimana tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diajarkan iman. Iman itu pengakuan. Karena bayi, anak itu secara alami dia sudah mengakui. Tapi nanti walaupun dia mengakui Allah Tuhannya, Allah Maha Esa, bisa saja setelah dewasa dia terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya, sehingga dia menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan harta, kedudukan, syahwat, dan sebagainya. Makanya yang penting melindungi anak dari kemusyrikan itu. Makanya Luqman memulai nasihat pendidikan kepada anaknya adalah wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia menasihati anaknya, wahai anakku, sekali-kali jangan kamu sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, yang tidak akan diampunkan Allah jika terbawa mati. Nah, ini juga hikmah. Kemudian barulah beliau masuk persoalan bagaimana mengingat sulitnya orang tua melahirkan dan membesarkan anaknya itu. Ya, sampai disusukan 2 tahun, mengandung 9 bulan, disusukan selama 2 tahun. Ibunya mengalami wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Kemudian disusui selama 2 tahun. Apa yang harus diingat oleh anak? Anishkurli wali walidaik. Haruslah pandai kalian, kata Allah, bersyukur kepada saya sebagai Tuhan pencipta kalian dan kedua orang tua kalian yang membesarkan, melahirkan dan merawat kalian. Jadi ini juga bagian dari hikmah. Sampai-sampai dikatakan Allah, jikapun orang tua itu memaksa kalian untuk syirik, jangan diikuti, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergauli di dunia dengan baik. Bayangkan, penghormatan kepada orang tua luar biasa. Setelah Allah adalah orang tua. Kalau cinta itu setelah Allah, Rasulullah adalah orang tua. Ini yang menjadi standar dalam Islam, hikmah Islam. Kemudian juga setelah itu barulah Luqman bicara tentang bagaimana anak itu punya sifat muraqabatullah.
punya kemampuan mengenal Allah dengan baik sehingga dia takut pada Allah baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sembunyi. Baik dalam keadaan sendiri-sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama. Lalu Luqman mengatakan, "Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah innallaha latifun khabir." Wahai anakku, jikalau dosa itu, kesalahan itu hanya sebesar mithqala habbah, sebesar biji sawi yang paling kecil umpamanya, ya, dan dia terletak di dalam batu besar atau di langit sana atau di dalam bumi sana, Allah bisa mendatangkan. Jadi begitulah Allah hebatnya, tidak akan ada yang luput dari pengamatan dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, innallaha latifun khabir. Allah Maha penyantun dan Maha mengetahui. Nah, setelah diajarkan masalah akidah, masalah muraqabatullah, baru Luqman masuk kepada pendidikan salat, amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar menghadapi kehidupan. Ya. Allah mencatat ucapan Luqman ini, "Ya bunayya aqimis salah." Wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Coba dari kecil anak sudah diajarkan amar ma'ruf, nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Sabar terhadap semua musibah yang menimpamu, baik yang datang dari Allah sendiri maupun yang datang dari orang kafir. Kita disuruh sabar oleh Allah Ta'ala. Inna dzalika min azmul umur. Inilah ya patokan kunci kesuksesan seorang beriman. Nah, kemudian baru Luqman menjelaskan tentang akhlak. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan mukamu kalau bicara sama orang. Lihat kalau bicara sama orang tuh, lihat mukanya yang bicara itu. Jangan berpaling. Itu ciri orang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dalam keadaan sombong, bangga, sok, ya, bangga diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka sama sekali setiap kepada orang yang sombong dan bangga diri. Lalu juga Luqman mengajarkan akhlak berjalan. Waqsid fi masyika wawdud min sautik. Dan akhlak bicara. Ya, kamu berjalan itu sedang. Tidak terlalu lambat, lelet, tapi tidak juga lari-lari. Tapi sedang. Ya, kalau generasi sekarang kita lihat lelet jalannya kan, pengen tendang aja dah. Kadang-kadang di eskalator lelet, di tempat-tempat pintu-pintu lelet. Pada orang itu tempat lalu lalang orang. Coba kita lihat sekarang. Jauh dari pendidikan akhlak Al-Quran. Jadi berjalan itu, sebagaimana Rasulullah SAW, adalah tidak lambat tapi tidak lari-lari. Jadi antara itu. Kemudian juga kalau bicara, ya, waghdud min sautik, rendahkan suaramu, apalagi kepada kedua orang tua. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Karena suara yang melengking itu hanya suara keledai. Nah, ini juga hikmah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kita lihat lagi hikmah tentang Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud juga Allah katakan wasyadatna dalam surat Sad ayat 20 ayat 26. Wasyadatna mulkahu wa atainahu hikmata wa faslal khitab, dan kami kuatkan kerajaannya, kami berikan dia hikmah dan kemampuan untuk memutus perkara yang luar biasa dan adil. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana cerita Nabi Daud. Diceritakan Allah Subhanahu wa taala ketika dia lagi asyik beribadah di dalam masjidnya dan tempat ibadah, tiba-tiba ada orang yang nyusup masuk. Nabi Daud ketakutan. Dua orang yang berbantah-bantah. Ya, ternyata dikira Nabi Daud mau diserang, tapi ternyata orang ini apa katanya? Qalu la takhaf, jangan kau takut. Khasmani bagha ba'duna, kami berdua nih ribut karena sebagian di antara kami ada yang menzalimi saudara kami. Fahkum bainana bil haqq, hukumlah kami dengan benar, putuskan hukum dengan benar. Ya, wala tusyid, ya, wahdina ila sawa'is sirat. Apa ceritanya? Orang ini ternyata dua orang berkongsi dengan beternak kambing. Ya. Yang satu punya modal tis'un wa tis'una na'jah. Yang satu punya modal satu saja. Lalu setelah berkembang ribut. Nah, mereka ingin minta putuskan mana yang benar. Masya Allah, hujan turun besar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma hafazna ya rabbal alamin. Allahumma kshif anna al-waba wal bala wal fitan wal fahisha wal riba ma dharah minna wa watan ya rabbal alamin. Hujan besar sekali, jamaah silakan berdoa. Ya, karena insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita Nabi Daud tadi, setelah Nabi Daud lihat, wah ini memang pertanyaannya aja keliru. Masa 90
modal yang 99, yang satu cuma satu. Ini tidak pantas untuk diributkan. Jelaslah yang modal satu ini dia mendapat 1% saja dari perkembangan hasil peternakan mereka itu. Nah inilah di sini dikatakan Nabi Daud alaihissalam bisa memutuskan perkara ini dengan baik sehingga mereka tidak jadi ribut dan berkelahi. Nah jamaah sekalian rahimakumullah. Itulah hikmah dalam Al-Quran. Jadi orang yang belajar, mendengar, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, otomatis orangnya hakim. Ya, otomatis orangnya hakim. Tapi hakim hikmah yang sangat luas terkait masalah akidah, hikmah dalam berakidah, hikmah dalam beribadah, hikmah dalam bermuamalah, hikmah dalam pendidikan, hikmah dalam akhlak, baik kepada orang tua, kepada Allah, kepada masyarakat, kepada tetangga, dan lain-lain sebagainya. Jadi hikmah itu adalah sistem Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang semuanya terkandung di dalam Al-Quran dan ditambah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Terakhir, seperti yang saya janjikan, insya Allah setiap materi saya akan mencoba mencari ucapan orang-orang yang memang orang-orang besar di dunia ini yang mengakui tentang hebatnya Al-Quranul Karim, agungnya Al-Quranul Karim. Kali ini saya akan kutip Dr. Johnson. Namanya Samuel Johnson. Lahir 18 September 1709, meninggal 13 Desember 1784. Beliau ini sering disebut dengan Dr. Johnson. Dia adalah seorang penulis Inggris yang membuat kontribusi abadi pada sastra Inggris. Sebagai penyair juga, penulis naskah drama juga, penulis esai juga, moralis juga, kritikus sastra juga, penulis biografi juga, editor juga. Beliau ini secara religius, secara agama menganut paham Anglikan, Kristen. Makanya dalam kamus Oxford tentang biografi, national biografi mereka, ini digambarkan Johnson ini sebagai orang yang bisa dibilang paling terkenal dalam sejarah Inggris. Apa kata beliau tentang Al-Quran? Beliau berkata, apakah Al-Quran itu puisi? Karena dia ahli sastra kan? Beliau jawab bukan. Tetapi sulit membedakan Al-Quran itu puisi atau bukan. Jadi luar biasa kan? Al-Quran adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada puisi. Jadi ada unsur puisinya, tapi tentu lebih tinggi dari puisi. Namun Al-Quran bukanlah karya sejarah atau puisi dalam bentuk ayat yang memberikan pedoman dan bimbingan seperti yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Sabdakan di atas pegunungan. Dia bilang jauh dari apa yang ada pada Injil itu, pada Bible itu. Sesungguhnya Al-Quran tidaklah seperti wejangan Buddha ataupun buku logika ataupun dakwah yang disampaikan oleh masyarakat kepada masyarakat oleh Plato. Plato itu seorang filsuf zaman Yunani yang terkenal ajaran kebaikannya. Itu tidak, Quran tidaklah sama sekali seperti itu. Wejangan-wejangan Buddha yang baik itu tidaklah sama sekali seperti itu. Apa kata beliau? Ini adalah suara Nabi. Ia adalah suara yang dapat didengarkan oleh seluruh dunia. Jadi kalau dunia ini, umat manusia ini mau memahami Al-Quran, mereka akan paham dan akan bermanfaat bagi mereka. Dan mereka insya Allah akan bisa beriman pada Al-Quran karena kejujuran mereka. Pantulan dari suara ini menggema di istana, ya, di gurun, di kota, dan di negara-negara mana saja. Jadi beliau memang sudah melihat pengaruh Al-Quran di atas muka bumi ini luar biasa. Masuk ke istana, masuk ke dunia bisnis, dunia politisi, dunia ekonomi, dunia ilmuwan, di atas gurun, manusia-manusia hidup di gurun, ya, baca Al-Quran, dan bahkan di kota-kota besar, di ibu kota negara seperti kita di Jakarta ini, Masya Allah ya, benarlah Al-Quran ini, Subhanallah. Jadi Al-Quran ini adalah Al-Hakim, Al-Quranul Hakim. Dunia ini akan beres, akan bijaksana dalam segala hal, dalam bermasalah akidah, dalam masalah beribadah, bermasalah muamalah, dan berakhlak dan sebagainya, kalau mengikuti petunjuk Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Makanya orang yang diberikan Al-Quran berarti orang yang diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa man yu'tal hikmata faqad utiya
khairan katsira. Nah, semoga Allah jadikan kita generasi Quran, anak-anak cucu kita generasi Quran. Semoga Allah jadikan kesempatan Ramadan tahun ini kesempatan kita kembali kepada Al-Quran, sehingga hidup kita lurus, penuh bijaksana dalam segala hal, sesuai timbangan Allah dan standarisasi Allah. Dengan demikian kita akan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت